Penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Pada hakikatnya, penggunaan mesin di pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian, di mana setiap tahapan dari proses produksi tersebut dapat menggunakan alat dan mesin pertanian. Ruang lingkup mekanisme pertanian juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian. Penggunaan mesin sudah mencakup baik dan proses produksi, pemanenan, dan penanganan atau pengolahan hasil pertanian. Alat dan mesin pertanian merupakan salah satu aspek yang berperan penting untuk mendukung pencapaian target program swasembada beras nasional. Dengan demikian, mekanisme pertanian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, derajat dan taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi tanah pertanian, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani dari tipe subsisten atau subsistence farming menjadi tipe pertanian perusahaan atau commercial farming, serta mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. Selanjutnya, dapat dipastikan bahwa jika teknologi pertanian yang cocok tersebut telah berhasil dikembangkan dan diterapkan di negara kita, maka ketahanan pangan atau swasembada pangan pasti akan tercapai dan kemandirian dalam hal ekonomi dan politik dapat kita wujudkan. Selanjutnya, sejarah perkembangan dan dampak mekanisme pertanian tanaman pangan. Pada dekade 1950 sampai 1960, mekanisme pertanian di Indonesia ditandai dengan adanya penggunaan alsintan, yaitu rice huller, rice polisher, dan rice milling. Pada dekade 1960 sampai 1980, terjadi penyesuaian dalam pemilihan teknologi dengan kondisi Indonesia. Selanjutnya, revolusi hijau pada 1950-an hingga 1980-an memperkenalkan panca usaha tani. Hasilnya berupa kenaikan produksi rata-rata sebanyak 74,72 kW atau hektar padi basah dibandingkan dengan 31,98 kW atau hektar padi pada persawahan biasa. Berdasarkan kondisi itu, sejak periode 1964 sampai 1965, pola demonstration plot atau demplot ini dikembangkan melalui uji coba di berbagai provinsi. Selanjutnya, panca usaha. 1. Usaha-usaha pengurusan pengairan yang baik. 2. Penggunaan bibit unggul. 3. Penggunaan pupuk. 4. Pemberantasan hama penyakit dan penggunaan cara-cara bercocok tanam yang tepat. Dengan demikian, jelas bahwa revolusi hijau yang dijabarkan dalam program panca usaha tani merupakan modernisasi pertanian Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1980, adanya gilingan padi adalah hal menguntungkan karena pekerjaan menjadi lebih efisien, dan penggunaan traktor dan traktor tangan untuk menggantikan bajak dan pajeko dalam mempersiapkan lahan pertanian mulai digunakan. Selanjutnya, melalui modernisasi pertanian terjadi peningkatan rata-rata produksi padi untuk setiap hektarnya di Indonesia. Secara nasional, setiap tahun produksi padi telah meningkatkan sebesar 0,894 kuintal untuk setiap hektarnya.
Kondisi itu membawa konsekuensi yang lebih luas lagi, yaitu meningkatkan kebutuhan pupuk buatan di kalangan petani Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Aldeviani Papakpahan, NIM 1903011095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari mekanisasi pertanian. Adapun dampak positif dari mekanisasi pertanian, yang pertama, meningkatkan produksi persatuan luas, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produktivitas, efektivitas dari hasil pertanian, dan mempertahankan mutu hasil dari pertanian, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, menghemat energi dan sumber daya, meminimalkan faktor-faktor kegagalan dalam proses produksi, meningkatkan luas lahan, dan terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Setiap kebijakan pasti mempunyai dampak negatif, begitupun dengan mekanisasi pertanian. Dampak negatifnya yang pertama adalah terjadinya penurunan penggunaan tenaga kerja, yang kedua terjadinya kesenjangan sosial, dan lunturnya nilai-nilai gotong royong, serta adanya pergeseran nilai dan perilaku sosial budaya. Pada slide disajikan data-data perkembangan. Di tabel 1 dan tabel 2 itu dijelaskan tentang rata-rata pertumbuhan program bantuan Alsintan. Dari bantuan ini diberikan maka berdampak pada peningkatan produksi padi dan jagung, di mana produksi rata-rata padi itu meningkat sebesar 4,51% per tahun, yang dimana peningkatan ini didorong dari program percepatan pembangunan pertanian modern menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dalam 2 tahun terakhir semenjak tahun 2014. Akibat modernisasi pertanian ini, yang dahulu petani menggunakan sabit saat panen, sekarang para petani menggunakan teknologi maju seperti reaper, stripper, combine harvester, dan mesin panen tipe gendong lainnya. Pada tabel 4 disajikan data tentang kehilangan bobot dan mutu hasil akibat penundaan perontokan di Indonesia. Teknologi perontokan yang paling baik digunakan di Indonesia itu adalah gebot, yaitu memukul padi pada landasan papan atau bambu. Selain menggunakan alat yang sederhana ini, petani juga sering menunda perontokan ini sehingga terjadi kehilangan hasil karena rontok, tercecer, ataupun dimakan binatang, maupun mutu gabahnya itu menjadi turun karena berkecambah ataupun rusak. Sehingga dikenalkan 2 teknologi perontokan yang lebih maju yang ada saat ini sudah ada di beberapa daerah. Contohnya itu adalah pedal tracer dan power tracer. Pada tabel 1 dijelaskan tentang perbandingan jumlah masukan atau input pada budidaya tanaman padi menggunakan mekanisasi parsial dan mekanisasi penuh. Dari tabel ini kita lihat penerapan mekanisasi penuh ini secara nyata dapat mengurangi biaya. Dalam pekerjaan penanaman, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanam secara manual pasti lebih besar dibandingkan menggunakan mesin. Panen dengan cara manual ini rentan terhadap kerugian. Misalnya selain dikarenakan membayar jumlah tenaga kerja dan jam operasional yang tinggi itu, kita juga ditambahi dengan biaya tambahan, yaitu dengan pemberian makanan ataupun konsumsi bagi para pekerja, yang seharusnya itu sudah termasuk dalam upah kerja. Adapun manfaat dari Alsintan ini, yang pertama adalah meminimalisir kehilangan hasil saat pasca panen. Yang kedua itu menurunkan penggunaan tenaga kerja manusia sehingga menghemat biaya panen. Berarti dikatakan biaya panennya lebih murah. Terus kesempatan kinerja bagi non-pertanian. Penggunaan Alsintan ini menciptakan tambahan kesempatan kerja melalui kegiatan perbengkelan dan operator mesinnya. Dan kualitas hasil panennya, proses panennya, pasca panennya itu pasti lebih cepat sehingga meningkatkan kualitas hasil. Dan terakhir adalah meningkatkan pendapatan petani. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik adalah mekanisasi pertanian ini adalah pengenalan dan penggunaan bantuan yang bersifat mekanis pada berlangsungnya operasional pertanian. Perkembangannya yang dimulai dari konsolidasi lahan, terus keberhasilan pengembangan airnya, terus masukkan adanya teknologi biologis maupun teknologi kimia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umumnya dan petani secara khususnya. Secara nasional kita melihat bahwa terjadinya peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya padi yaitu sebesar 0,894 kuintal per hektarnya akibat adanya mekanisasi pertanian ini.
Maka dapat kita katakan mekanisasi pertanian ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.